Halo sobat, Waudin di sini. Waudin kembali untuk mereaction video-video yang sedang viral di Indonesia. Kali ini Waudin akan mereaction ya video tentang persiapan ya konser 8 dekade Bung Haji Rhoma Irama. Dan kali ini Waudin akan mampir ke channel Lensa Berita dan akan mereaction video yang berjudul Parah, belum konser jalan di Cirebon sudah padat. Ini dampak persiapan konser Rhoma Irama dan April. Wow, apakah yang benar? Saya penasaran ya dengan videonya. Langsung saya kira ke videonya, gaskeun. Konser belum dimulai tapi jalan di Cirebon sudah lumpuh total akibat persiapan konser 8 dekade Rhoma Irama dan April DA7. Bagaimana jika udah konser, mungkin udah tidak ada akses lagi? Bayangkan, satu kota yang biasanya sibuk tiba-tiba tersendat hanya karena satu nama besar dan satu konser yang belum dimulai. Cirebon dalam beberapa hari terakhir jadi sorotan, bukan hanya karena konser 8 dekade Rhoma Irama, tapi karena dampak persiapannya yang disebut-sebut sudah membuat sejumlah ruas jalan lumpuh. Nama April DA7 ikut terseret dalam perbincangan ini seiring keterlibatannya di konser bersejarah tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah ini murni dampak teknis biasa atau ada cerita lain di balik kekacauan lalu lintas yang mulai dirasakan warga? Belum konser, tapi jalan sudah macet. Berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan warga sekitar lokasi, sejumlah ruas jalan di Cirebon memang mengalami kepadatan yang tidak biasa sejak persiapan konser dimulai. Aktivitas bongkar muat panggung, sound system, serta keluar masuk kendaraan logistik disebut menjadi pemicu utama tersendatnya arus lalu lintas. Dalam keterangan yang beredar, kepadatan ini tidak terjadi di satu titik saja, melainkan merambat ke beberapa jalur alternatif. Warga yang biasanya bisa menempuh perjalanan singkat terpaksa memutar lebih jauh atau terjebak antrian lebih lama dari biasanya. Situasi ini menjadi pembuka dari diskusi yang lebih besar, karena jika baru tahap persiapan saja sudah berdampak luas, banyak pihak mulai bertanya-tanya tentang kondisi saat hari H konser berlangsung. Katanya, akses sengaja dipersempit. Di sisi lain, muncul bisik-bisik di media sosial yang menyebut bahwa kemacetan ini bukan semata akibat teknis persiapan. Beberapa narasi menyebutkan dugaan adanya pengaturan akses jalan yang sengaja dipersempit demi alasan keamanan artis dan tamu penting. Namun, hingga saat ini, klaim tersebut masih berada di ranah spekulasi publik. Tidak ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi bahwa penutupan atau pembatasan jalan dilakukan secara sengaja di luar skema normal pengamanan acara. Isu ini berkembang cepat karena minimnya informasi detail ke publik, sehingga ruang kosong itu diisi oleh asumsi dan dugaan yang terus beredar dari satu akun ke akun lain. Koordinasi aparat memang sedang berlangsung. Jika merujuk pada informasi yang dapat diverifikasi, aparat kepolisian dan dinas terkait memang tengah melakukan koordinasi pengamanan dan rekayasa lalu lintas. Langkah ini lazim dilakukan untuk acara berskala besar, apalagi konser 8 dekade Rhoma Irama memiliki potensi menarik massa dalam jumlah sangat besar. Sejumlah petugas terlihat sudah berjaga di titik-titik tertentu, bukan hanya untuk pengamanan, tapi juga untuk mengatur arus kendaraan agar tetap bergerak meski melambat. Artinya, kemacetan yang terjadi saat ini sudah masuk radar pihak berwenang. Namun, fakta ini juga menunjukkan bahwa skala acara memang tidak kecil, sehingga wajar jika dampaknya mulai terasa Nah, jadi ya teman-teman, bahwa Bung Haji Rhoma Irama itu akan mengadakan konser di Stadion Wibawa Mukti di kota Cirebon ya teman-teman. Nah, jadi ya antusias masyarakat Cirebon ini memang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, mungkin karena Bung Haji seorang legenda dangdut Indonesia, makanya warga Cirebon sangat antusias akan diadakannya konser di Cirebon. Namun ada hal yang lebih menarik lagi. Kenapa warga Cirebon berantusias sekali dengan konser ini? Karena di konser ini ada April ya, yang merupakan warga Cirebon asli. Nah, inilah ya yang membuat warga Cirebon berbondong-bondong ingin menyaksikan konser tersebut yang akan digelar nanti bulan Februari. Wow, keren sekali ya dampak dari April. Ini bisa membeludak ya teman-teman, dipenuhi oleh warga Cirebon dan lautan manusia. Wow, keren ya teman-teman.
bahkan sebelum konser resmi digelar. April DA7 disebut jadi magnet tambahan. Dalam beberapa percakapan online, ada narasi yang menyebut bahwa kehadiran April DA7 ikut memperbesar gelombang perhatian publik. Rumor yang beredar mengatakan bahwa antusiasme penggemar April, terutama dari luar kota, membuat pergerakan manusia dan kendaraan meningkat lebih awal dari perkiraan. Perlu digarisbawahi, sampai saat ini belum ada data konkret yang membuktikan bahwa kehadiran April DA7 secara langsung memicu pergerakan mobilitas sebelum konser. Narasi ini lebih banyak muncul dari pengamatan subjektif warganet, bukan dari laporan resmi. Meski demikian, nama besar tambahan dalam satu konser memang seringkali memicu ekspektasi keramaian yang lebih besar, dan itu menjadi bahan spekulasi tersendiri di ruang publik. Potensi kemacetan saat konser sudah diantisipasi. Menurut informasi yang beredar dari pihak penyelenggara dan aparat, skenario pengamanan saat hari H konser sudah disiapkan, termasuk pengalihan arus dan pengaturan kantong parkir. Ini dilakukan untuk mencegah lumpuh totalnya akses utama menuju lokasi acara. Beberapa jalur alternatif disebut akan difungsikan secara maksimal, sementara kendaraan berat kemungkinan dibatasi pada jam-jam tertentu. Ini menunjukkan bahwa pihak terkait menyadari masalah dan berusaha menekannya sejak awal. Namun sebaik apapun perencanaan di atas kertas, efektivitasnya baru benar-benar bisa diuji saat ribuan penonton datang bersamaan. Tak ada akses sama sekali saat konser? Salah satu rumor paling ekstrim yang beredar adalah klaim bahwa saat konser berlangsung nanti, warga sekitar tidak akan memiliki akses keluar masuk sama sekali. Narasi ini menyebar cepat karena dibungkus dengan nada kekhawatiran dan pengalaman kemacetan yang sudah terjadi lebih dulu. Sampai sekarang, pernyataan tersebut belum terbukti dan belum didukung pengumuman resmi dari aparat maupun pemerintah daerah. Kemungkinan besar rumor ini muncul sebagai bentuk kecemasan warga yang sudah terdampak sejak tahap persiapan. Meski belum bisa dibenarkan, rumor ini menjadi sinyal bahwa komunikasi publik mungkin perlu diperkuat agar tidak terjadi kepanikan atau kesalahpahaman. Jika seluruh potongan ini disatukan, terlihat jelas bahwa memang ada dampak nyata dari persiapan konser berskala besar di Cirebon. Fakta menunjukkan adanya kemacetan, koordinasi aparat, dan potensi lonjakan massa yang sedang diantisipasi. Namun di sisi lain, rumor-rumor yang berkembang sebagian besar lahir dari kekhawatiran, asumsi, dan minimnya informasi yang jelas ke publik. Belum ada bukti kuat bahwa akses akan benar-benar tertutup total atau bahwa ada rekayasa tersembunyi di luar prosedur standar. Di titik ini, penting untuk memisahkan antara dampak nyata yang sedang terjadi dan kekhawatiran yang masih bersifat dugaan, sambil menunggu kejelasan resmi menjelang hari konser. Menurut kamu, apakah kemacetan ini masih dalam batas wajar untuk konser sebesar ini, atau justru jadi tanda ada yang kurang siap? Kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan isu ini dengan sudut pandang yang tenang dan berimbang, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Nah, jadi itu ya teman-teman pembahasan dari Lensa Berita tentang parah belum konser Jalan Cirebon sudah padat. Ini dampak persiapan konser Rhoma Irama dan April. Nah, jadi ya teman-teman bahwa Bung Haji Rhoma Irama akan mengadakan konser bulan Februari di kota Cirebon. Namun ya masih dalam tahap persiapan. Namun warga di Cirebon sudah antusias menyambut konser tersebut. Nah, jadi ya teman-teman, selain Bung Haji merupakan salah satu legend ataupun nyawa lah ya dangdut Indonesia. Nah, sekarang ada lagi kenapa warga Cirebon sangat antusias ya, karena ada putra daerah yaitu April yang akan berduet dengan Bung Haji Rhoma Irama dan juga mengisi acara tersebut ya teman-teman. Dan itulah yang membuat warga Cirebon semakin antusias dengan konser yang diadakan di Stadion Wibawa Mukti tersebut. Nah, jadi inilah ya teman-teman yang patut kita perhatikan, jaga keselamatan dan juga jaga ketertiban dalam konser yang akan digelar nanti, karena mungkin ya kalau misalkan ketertibannya tidak terjaga ya mungkin akan banyak ya dampaknya ya teman-teman terhadap arus lalu lintas dan juga mungkin sampah yang beredar. Namun ya kalau misalkan kita tertib, insya Allah konser tersebut akan berjalan dengan lancar sampai selesai dan juga sampai bubar ya teman-teman. Ya mudah-mudahan lah ya acara tersebut dilancarkan dan juga bisa menghibur buat seluruh warga Cirebon. Oke lah teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Waudin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.